Kalau misalnya ini sudah dikeluarkan SP3, ya bisa dipra-peradilankan kalau mau. Cuman kami ya tidak dalam posisi untuk mempra-peradilankannya. Ya kita tidak ingin buang-buang waktu terhadap itu nanti malah membuang-buang waktu ya. Iya, kita ya biarkan saja Rismon mendapatkan SP3 atau nanti sejarah akan mencatat apakah dia pejuang atau pecundang kan. Jika memang SP3 ini dinilai bermasalah, Bang, apakah memang bisa dibatalkan atau diuji kembali? Iya, sebenarnya kalau misalnya ini sudah dikeluarkan SP3, ya bisa dipra-peradilankan kalau mau. Cuman kami ya tidak dalam posisi untuk mempra-peradilankannya. Kenapa? Ya kita tidak ingin buang-buang waktu terhadap itu nanti malah membuang-buang waktu ya. Iya, kita ya biarkan saja Rismon mendapatkan SP3 atau nanti sejarah akan mencatat apakah dia pejuang atau pecundang kan. Kan begitu. Ya kan, hari ini aja orang sudah mencatat ya kan. Nah, tetapi yang lainnya kan tetap konsisten untuk tetap berjuang, tetapi jangan salah. Kita juga ingin kasus ini dihentikan bukan karena kita minta maaf, tapi karena kita buktikan bahwa penyidik sudah melanggar undang-undang from the beginning malah. Karena kita menganggap sudah melanggar undang-undang, kita beraudiensi tanggal 21 April yang lalu ke Kejaksaan Tinggi DKI yang sudah menerima berkas ya. Waktu itu sih belum terima mereka, tetapi kata Polda Metro Jaya tanggal 17 sudah diserahkan, tetapi ketika kita datang ke tanggal 21 mereka mengatakan belum terima. Dan perjalanannya agak panjang juga. Nah, katakanlah mereka terima tanggal 22. Nah, kita sudah beraudiensi, kita mengatakan secara formil kasus ini sudah batal harusnya. Kenapa? Satu, pengembalian berkas P19 ya. Jadi setelah dikembalikan kira-kira pada tanggal 26 atau 27 Januari itu untuk dikembalikan lagi kepada jaksa peneliti itu harusnya cuma 14 hari baik menurut undang-undang KUHP yang lama maupun KUHP yang baru. Karena mereka dulu mengatakan pakai KUHP yang lama, oke lah, itu di pasal 138 ayat 2. 14 hari. Jadi bahasanya harus sudah. Harus sudah itu kan berarti kan imperatif kan, ya kan? Harus sudah, ya kan? Diserahkan atau disampaikan berkas itu pada pada waktu 14 hari. Nah, kita hitung dari tanggal 26 atau 27, kita kan nggak tahu pasti nih kapan administrasi mereka mengadministrasikan, tapi tidak boleh lebih dari tanggal 27 Januari. Karena kalau lebih dari tanggal 27 Januari otomatis P21. Karena itu 27 Januari. Dari 27 Januari ke 21 April saja misalnya. Itu belum diterima itu. Mungkin 22 April terimanya, kita nggak tahu persisnya kapan. Itu kita hitung sudah 85 hari. Jadi sudah lebih 70 hari. Karena itu berlebihannya. Ya, kita mengatakan ya? demi hukum harusnya kasus ini dihentikan. Karena sudah melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Kan salah satu butir dari hak asasi manusia itu hak atas kepastian hukum, legal certainty. Dengan kasus yang lama terkatung-katung ini sudah setahun loh, besok ulang tahun. Sudah, iya. Besok ulang kita tahun. juga ngebahasnya udah lama banget ya. Iya, besok ulang tahun. Maka sesungguhnya siapa yang dirugikan? Antara lain hak para tersangka. Para tersangka tidak mendapatkan kepastian hukum jadinya. Iya, bayangkan, kalau kita kaitkan dengan ekonomi misalnya, dalam status tersangka kan mereka tidak bisa produktif. Kalau mereka ada proyek, mungkin mereka nggak akan dipercaya. Kalau ada kegiatan yang menghasilkan uang, mereka juga tidak akan diprioritaskan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, banyak kerugiannya. Iya Bang, kan kasusnya udah lama nih Bang. Abang sudah berkirim surat ke Komisi 3 Bang buat RDP, tapi sampai sekarang belum dibalas itu Bang. Alasannya apa sih Bang? Bang? Nah ini juga kita nggak ngerti nih DPR ini. Kasus yang ecek-ecek dia cepat terima, langsung cepat. bikin RDP langsung. Kasus seperti ini atau KM 50 dulu nggak mau diangkat-angkat. Padahal kita sudah berkirim surat pada tanggal 15 Januari. Tapi ada jawaban kenapa nggak ada. ditunda atau nggak ada? Tidak 15 Januari kita berkirim surat. Tanggal 17 Januari saya ber-WA-WA-an dengan Ketua Komisi 3, katanya akan dibicarakan dengan pimpinan lainnya. Di salah satu televisi saya dihadapkan pada Ketua Komisi 3, lalu saya bilang, tolong dong saya ini. Ternyata sampai sekarang tidak. Nah, akhirnya ya kita layangkan lagi suratnya, mungkin kita berbaik sangka, mungkin administratifnya agak kacau. Karena surat itu memang waktu itu ditayangkan dengan atas nama lembaga ya, misalnya Bala RRT dulu kan namanya, Barisan Pembela Roy Rismon Tipa. Sekarang tinggal 2, ya sudahlah. Berubah dong namanya. Ya, sekarang tinggal
Tifa dan Roy. Jadi Dr. Tifa dan Roy yang menandatangani surat tersebut. Oh. Jadi sekarang bukan lagi atas nama bukan lembaga ya, perkumpulan lawyernya, tapi langsung prinsipalnya. Nah mudah-mudahan kalau langsung prinsipalnya yang mengajukan adalah perhatian, karena sekali lagi ya, mereka harus punya yang namanya empati, simpati. Bagaimana orang yang dijadikan status tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara itu nggak enak kan, bagaimanapun. Gitu. Bikin ketidaktenangan ya, Bang? Iya. Gitu. Tapi kalau dugaan Abang sendiri, kenapa prosesnya berbelit-belit, termasuk tadi permintaan ke DPR? Masih banyak termul di DPR. Ya kalau kita sesimpel itu. Iya, sesimpel itu, as simple as that, masih banyak termul gitu. Nah, ini bicara soal ijazah, ini mungkin pertanyaan dasar lagi nih, Bang. Ini kan mencuat karena ada dugaan ijazah palsu. Iya. Sebenarnya definisi ijazah palsu itu yang seperti apa? Yang selama ini kan kita bicara proses hukumnya dan nah mungkin ada juga occasioners yang berpikir emang ijazah palsu itu yang seperti apa? Ijazah palsu itu ada dua kemungkinan, ya. Yang berijazahnya itu memang palsu, bukan asli, atau walaupun asli mendapat bukan dia yang berhak. Saya kasih contoh ya. Yang kedua agak bingung. Oh, nggak perlu bingung. Nggak perlu bingung. Yang kedua, langsung kedua ya. Yeah. Ini ijazahnya asli semua 100%. 100%. 100%. Tapi dia mendapatkan dengan cara membeli dari universitas yang bersangkutan. Itu palsu, bisa dibilang palsu? Ya palsu dong. Kan bukan dia yang berhak. Dia nggak pernah kuliah. Atau misalnya yang paling banyak itu nggak pernah bikin skripsi. Tiba-tiba dapat ijazah. Kan ada aja universitas yang begitu kan. Nah itu tetap ijazah palsu. Karena bukan dia yang berhak, dia tidak berhak untuk mendapatkan ijazah karena dia tidak menyelesaikan satuan pengajarannya, pelajarannya kan. Misalnya walaupun pihak universitasnya mengklaim itu asli. Iya, tetapi kalau bisa dibuktikan dia nggak pernah bikin skripsi misalnya. Oke, prosesnya berarti. Iya, atau misalnya transkrip nilai atau SKS-nya kurang misalnya, ya kan? Nah, itu tetap ijazah palsu. Yang kedua, memang ijazahnya itu palsu. Memang bukan dibuat atau dikeluarkan universitas yang bersangkutan, tetapi dibuat di tempat lain atau dia rekayasa sendiri. Misalnya dia ambil spesimen ijazah asli punya siapa, lalu kemudian ditempel dengan foto sendiri, lalu kemudian dilakukan digitalisasi. Kan kita tidak pernah melihat yang analognya seperti apa. Yang muncul kan digitalisasi. Apakah digitalisasi itu langsung diambil dari sumber aslinya ataukah hasil olahan? Iya, repro. Nah, itu kan persoalan. Cuma clue-nya gampang saja sebenarnya untuk mengatakan ini asli atau tidak. Sudahlah, foto. Foto? Yang lain bisa direkayasa, misalnya emboss, watermark, gitu-gitu. Macam-macam, katakan tanda tangan, bisa dimiripin semua. Kertas pun dicari yang barangkali bagaimana kertas tahun 85. Bisa jadi dicari. Ini saya ngomong sebagai lawyer ya, yang membela kasus ya. Jadi jangan sampai kemudian tiba-tiba, wah ini mau menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Lama-lama orang nggak mau datang ke media. Ya, jadi saya disclaimer dulu. Ini adalah dugaan-dugaan kita dan saya sebagai lawyer, saya berusaha membela klien saya kan. Nah, karena itu bisa jadi. Bahkan saya dengar untuk mendapatkan jenis kertas itu, Anda bisa ke Cina katanya. Untuk mendapatkan jenis kertas yang memang mirip dan kemudian bisa diproduksi bahwa ini seolah-olah tahun 85. Tapi masa sih sampai begitu-begitu amat ya mantan presiden kita. Karena itu menurut saya ya sudah, kalau dia merasa punya yang asli, yang so-called asli, ya tunjukkan saja. Tapi ini kan nggak pernah berani menunjukkan kan. Karena dianggap nanti nggak akan selesai ditunjukkan pun, kalau orang nggak percaya akan tetap aja cari yang kesalahan-kesalahan. Itu namanya tidak percaya dengan rakyat Indonesia. Cara menunjukkannya itu adalah dengan mengundang para pakar telematika, kemudian digital forensik dan lain sebagainya, untuk mereka melakukan penelitian bersama. Kalau nanti tunggu persidangan, jangan kasat mata. Kalau di persidangan emang bisa dilihat oleh rakyat Indonesia? Kan tidak. Kan paling nanti maju ke persidangan, ini ada spesimennya, tolong, lalu sama-sama kita ngintip dari silahkan diraba gitu kan. Tidak educate, dan satu-satunya narasumber nanti hanyalah puslapor. Dan ini kita sudah protes, ini dalam rangka pembelaan ya. Ya kita menengarai penyidik tidak independen. Nanti termul bilang, wah ini dia menuduh, kita laporkan, wah kacau kalau begitu ya. Jadi kita menganggap bahwa
tidak independen. Ya sebagai contoh misalnya dalam proses RJ ya, bagaimana kemudian polisi terlibat ya sampai mendatangi Solo. Kan harusnya kalau yang benar adalah ya RJ-nya di kantor polisi. Polisi sebagai fasilitator, masa Nggak boleh pindah. RJ-nya pindah ke sana gitu. Nah, jadi dalam hal ini memang kita menengarai bahwa sisa-sisa kekuasaan Jokowi masih sangat kuat, baik di penyidik maupun di society maupun di media, jangan-jangan. Jangan-jangan di media juga, ya kan? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.